Yeah, I spit raps like Menguji limitasi adrenalin manusia di arena Piala Dunia 2026. back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word. Sejarah mencatat bahawa 3 negara, Amerika, Kanada dan Meksiko bukanlah pemula dalam hal tuan rumah penyelenggara event Piala Dunia. Meksiko pernah menjadi tuan rumah tahun 1970, 1986, Amerika Serikat tahun 1994 dan Kanada ditunjuk menjadi tuan rumah utama di tingkat senior tahun ini setelah sukses di edisi Piala Dunia Wanita 2015. Speak your mind before your grave, cause your life is yours to say. Sepanjang perjalanan Piala Dunia, baru kali ini diadakan di 3 negara berbeza. Kendalanya bukan hanya dari segi mobilitas tim yang menempuh jarak ribuan kilometer, tapi cuaca ekstrim yang sangat kontras di 3 negara ini. Tuan rumah bersama dalam penyelenggaraan Piala Dunia bukan kali ini saja. Jika kita menoleh ke belakang, tepatnya pada Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang pernah menjadi penyelenggara bersama Piala Dunia. Namun di Piala Dunia 2002 ini kita melihat sebuah standar kenyamanan yang sangat berbeza bagi tubuh para atlet. Meskipun diadakan di 2 negara, secara geografis dan klimatologis, kedua negara ini memiliki iklim dan cuaca yang hampir identik. Namun demikian, bagi para pemain, terutama dari Eropah, cuaca 2002 tetaplah tantangan. Korea-Jepang sering disebut sebagai neraka lembap dengan suhu rata-rata 26-35 derajat Celcius. Namun demikian, pemain lebih mudah untuk melakukan adaptasi karena adanya konsistensi alam di 2 negara ini. Tubuh pemain yang bertanding di Seoul tidak akan mengalami kejutan biologis saat terbang ke Tokyo atau Yokohama. Tekanan oksigennya sama, tingkat penguapan keringatnya serupa, dan ritme sirkadiannya hampir tidak berubah. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God I'm breaking. Kontras yang mengkhawatirkan. Di sinilah letak ironinya. Jika pada 2002 tubuh pemain dimanjakan oleh keseragaman iklim di 2 negara, maka pada 2026 nanti mereka justru disiksa oleh 3 negara yang masing-masing membawa ego alamnya sendiri. Bayangkan jika di 2002 perjalanan melintasi 2 rumah yang bersebelahan dengan suhu ruangan yang sama, sementara 2026 adalah pelarian paksa dari oven yang panas ke puncak gunung yang dingin lalu masuk ke lemari es dalam hitungan hari. Jika 2002 adalah harmoni, maka 2026 adalah simfoni yang kacau bagi metabolisme manusia. Pada edisi Piala Dunia sebelumnya, ketika tim mendarat di satu negara, tubuh pemain hanya perlu melakukan 1 kali penyesuaian terhadap alam. Begitu sistem homeostatis telah beradaptasi dengan karakter udara setempat, baik itu panasnya California atau ketinggian Mexico City, maka proses adaptasi selesai. Selanjutnya, fokus atlet murni kembali ke taktik dan permainan di lapangan karena metabolisme tubuh sudah mencapai titik stabil. Kegagalan adaptasi dalam transisi ekstrim format 2026 menghancurkan stabilitas tersebut. Masalahnya bukan hanya pada cuaca, melainkan pada karakter iklim yang saling bertabrakan dalam waktu singkat. Ketinggian atau altitude terdapat di Mexico City, oksigen yang tipis memaksa jantung bekerja ekstra. Kelembaban atau humidity terdapat di Florida atau Texas. Kelembapan tinggi melumpuhkan sistem pendingin tubuh atau penguapan keringat. Suhu sejuk di Vancouver atau Toronto, otot yang meradang harus menghadapi udara dingin yang meningkatkan resiko kekakuan. Ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat. Secara medis, adaptasi lingkungan membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Namun dengan jadwal turnamen yang padat, pemain dipaksa berpindah dari neraka lembap ke udara tipis hanya dalam hitungan hari. Akibatnya tubuh tidak pernah benar-benar mencapai kondisi ideal. Metabolisme dipaksa melakukan kompensasi cepat yang belum tuntas di satu lokasi. Lalu dipaksa harus berubah total di lokasi berikutnya. Ini menciptakan kelelahan sistemik, otot kehilangan elastisitas, dan otak mengalami penurunan fokus karena energi habis digunakan tubuh hanya untuk menstabilkan suhu inti. Piala Dunia kali ini bukan lagi sekedar kompetisi teknis, melainkan uji seberapa jauh tubuh manusia bisa dipaksa bertahan di tengah guncangan iklim yang terus-menerus berganti.
Kita tidak perlu berimajinasi terlalu jauh. Lihat kembali sejarah saat Amerika Serikat menjadi tuan rumah tunggal pada 1994. Kala itu dunia menyaksikan bagaimana suhu udara di beberapa stadion mencapai angka ekstrim di atas 40 derajat Celcius. Tragedi fisiologis di lapangan. Salah satu momen yang paling diingat adalah legenda Jerman Steffen Effenberg menggambarkan bermain di laga pembuka melawan Bolivia di Chicago seperti berlari di dalam oven. Namun contoh paling nyata dari kegagalan adaptasi tubuh terjadi pada laga Irlandia vs Meksiko di Orlando. Suhu di lapangan saat itu menyentuh 41 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. Pemain Irlandia Tommy Coyne terlihat mengalami kelelahan yang sangat mengkhawatirkan hingga hampir kehilangan kesadaran karena dehidrasi berat. Manajer Irlandia saat itu, Jack Charlton, bahkan sempat bersitegang dengan ofisial FIFA hanya demi memberikan botol air ke pemainnya, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa tidak berdayanya tubuh manusia ketika dipaksa bekerja di bawah suhu ekstrim yang konstan. Jika satu kondisi saja sudah menumbangkan, apalagi tiga. Piala Dunia 1994 adalah tentang perjuangan melawan satu musuh. Panas yang menyengat, tim-tim saat itu setidaknya punya waktu 1 bulan untuk menetap dan mencoba berdamai dengan suhu tersebut. Jika pada 1994, di mana pemain hanya perlu menghadapi satu karakter panas ekstrim Amerika, banyak pemain top dunia yang tumbang, kelelahan hebat hingga hampir kolaps. Lalu sekarang, bagaimana kabarnya pemain di 2026? Mereka tidak hanya diminta menghadapi panas yang sama, tapi juga dipaksa berpindah ke tipisnya oksigen di ketinggian Meksiko, lalu ditarik mendadak ke udara dingin Kanada dalam hitungan hari. Jika satu kondisi ekstrim saja sudah mampu melumpuhkan fisik atlet elit, apakah memaksa mereka menghadapi 3 kondisi yang paling bertolak belakang sekaligus bukan berarti memaksa mereka untuk kolaps di lapangan? Pada akhirnya, kita harus bertanya, di mana batas antara sebuah turnamen sepak bola dan sebuah eksperimen ketahanan fisik yang berbahaya? Kita akan melihat stadion-stadion megah yang penuh sesak, teknologi siaran mutakhir, dan selebrasi gol yang dramatis. Namun di balik itu semua, ada tubuh-tubuh atlet yang sedang berteriak di ruang ganti. Mereka sedang bertaruh dengan denyut jantung yang tidak stabil, paru-paru yang dipaksa bekerja di luar batas normal, dan sistem saraf yang bingung menghadapi perubahan iklim yang instan. Jika 48 tim ini dipaksa terus berlari melintasi 3 alam yang saling bertentangan, jangan kaget jika yang kita tonton di babak gugur nanti bukanlah sepak bola level tinggi, melainkan sekumpulan pemain yang bergerak seperti bayangan karena tubuh mereka sudah mencapai titik nadir. Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi yang termegah secara angka dan pendapatan, namun ia juga berisiko menjadi yang paling brutal bagi manusia yang memainkannya. Kita semua akan menonton dengan penuh antusias, tapi di balik itu ada kekhawatiran yang nyata. Apakah kita sedang menunggu trofi diangkat atau sedang menunggu seseorang benar-benar kolaps antara ambisi yang melampaui logika biologi? Saat peluit pertama dibunyikan nanti, perhatikan baik-baik nafas para pemain, karena edisi kali ini musuh terbesar mereka bukan lagi lawan yang memakai jersey berbeda, melainkan alam yang tidak memberi mereka waktu untuk sekedar menarik nafas. God, I'll take a bow. Send this